Aku sering nge-mention, bukan sering sih, pernah nge-mention beberapa kali dimana aku mengatakan bahwa dunia ini tuh sekarang sedang jahat-jahatnya dan sadis-sadisnya, bahwa dunia ini kejam gitu kan. Tapi ternyata setelah aku lihat beberapa video, aku nyari tentang konten yang mau aku bawa, aku menyadari bahwa dunia ini udah kejam tuh udah zaman dulu guys. Sejak zaman nenek moyang kita, dunia kejam tuh udah. But yang bikin aku lebih pangling lagi itu adalah bukan cuma penjahat atau villain aja gitu yang berbuat sadis dan kejam. Penegak-penegak hukum pun melakukan hal yang gak kalah sadis dan gak kalah kejamnya juga zaman dulu dalam menghukum narapidana. Oke, kalian pasti udah ngeh aku mau kemana nih video kan? Ya, jadi di video aku kali ini aku akan ngebahas beberapa hukuman yang menurut aku tuh sadis. Dan juga kayaknya mungkin sekarang sih udah gak ada ya zaman-zaman sekarang. Dan ya itulah pokoknya aku mau menceritakan hukuman-hukuman zaman dulu yang menurut aku itu sadis gitu. Dan by the way aku lupa. Hai guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian udah klik video ini dan juga udah subscribe channel aku. Dan kalau kalian ada yang baru dan baru ngeliat muka aku yang nongol di sini, please subscribe. Mungkin kita destiny untuk bersama guys. Oke. Nah, gak usah banyak cincong lagi, kita langsung aja ke videonya. Time to tell the story. By the way, maafin aku kalau aku suaranya sengau karena aku tuh lagi flu beberapa hari ini. Dan ini tuh sebenarnya masih pemulihan. Cuma karena besok itu aku harus update buat kalian, jadi aku bikin video pada saat sedang sengau seperti ini, oke? Check it out. Yang pertama kita ada red torture, dimana red torture ini pada awalnya adalah sebuah teknik penyiksaan yang digunakan di Tiongkok sebelum akhirnya tersebar ke beberapa dunia. Seperti namanya, red torture ini menggunakan red atau tikus sebagai sarana penyiksaannya guys. Dan gimana sih caranya untuk melakukan penyiksaan atau teknik ini? Caranya itu adalah kalian akan menidurkan tahanan entah di lantai, entah di meja, pokoknya di tempat-tempat yang kayaknya sih nggak enak ya, bukannya kayak di kasur atau di spring bed gitu, enggak pastinya. Jadi tahanan dibiarin telentang tanpa busana, kemudian akan ada tikus-tikus yang ditaruh di kandang besi, diletakkan di perutnya. Nah, setelah tikus sudah diletakkan di perutnya, maka eksekutor akan menyalakan api atau batu bara di atas kandang tikus itu. Nah, karena dinyalakan api, otomatis kan yang namanya besi pasti memanas kan. Dan hal itu akan membuat sang tikus atau para tikus ini jadi kayak kepanikan. Mungkin bisa dikatakan kalau di tulisan ini kayak kegilaan. Gara-gara mereka panik, mereka takut kebakar dengan hawa yang panas itu. Dan akhirnya sang tikus akan berusaha mencari jalan keluar. Di mana jalan keluar yang mereka temukan adalah dengan cara menggigit perut daripada tahanan yang ada di bawah mereka gitu loh. Udah mah besinya kan panas ya, otomatis tahanan juga pasti kerasa panas, digigit dong sama tikus. Mungkin kalian bisa bayangkan bahwa itu tikus nyari jalan keluar itu kayak ngelubang dengan cara ngegigit, dan mungkin ujung-ujungnya tuh mereka masuk ke dalam perut guys. Kalau kalian nanya terus gimana cara, mungkin ibarat kata the end of the tahanan ini, ya otomatis pasti mereka akan merasakan sakit yang luar biasa, juga bisa jadi pendarahan. Dan kalau misalnya nih yang kegigit tuh nggak sengaja kayak hati atau lambung atau misalnya jantung, ya otomatis itu the end of the tahanan gitu loh. Gak usah deh kalian ngebayang-bayangin, aku aja kemarin nggak sengaja kebayang pas bikin materi ini dan aku bener-bener ngerasa nggak nyaman. Gila, digigitin tikus guys. Oke, kita next. Yang kedua kita ada lynching atau biasa disebut juga dengan kematian 1000 luka. 1000 lukanya, bukan 1, bukan 2 gitu ya, 1000 guys. Dan lagi-lagi lynching ini sebenarnya metode yang diperkenalkan di Tiongkok. Wow, Tiongkok mereka sangat kreatif dalam membuat hukuman untuk para tahanan-tahanan. Metode penyiksaan lynching ini sebenarnya sudah ada dari abad kedua sebelum Masehi. Nah, dan kalau untuk detailnya, menurut rekaman-rekaman histori atau mungkin catatan-catatan sejarah, metode ini tuh sudah diperkenalkan sejak tahun 220 sebelum Masehi. Seperti namanya yang aku bilang bahwa lynching ini kan kematian 1000 luka. Untuk melaksanakan teknik ini, sang algojo wajib sekali memiliki kemampuan yang mumpuni. Karena bagaimana? Karena dia harus memastikan bahwa
tersangka atau narapidana hukuman mati ini harus tetap hidup sampai luka yang ke-1000. Kalian bisa bayangin? Dan pada saat pelaksanaannya itu, algojo atau eksekutor tuh bakal ngiris-ngiris tubuh sang narapidana. Dan itu totalnya harus 1000. Gak boleh sampai kayak narapidana itu kan mungkin bisa aja kayak kalau kita salah iris misalnya jadi pendarahan, misalnya nadinya keiris gitu kan, darahnya jadi keluar gitu. Jadi sebelum luka yang ke-1000 ditorehkan bisa jadi kan keburu meninggal kan. Nah itu tuh gak boleh. Aku gak tahu kalau seandainya itu sampai terjadi kayak belum nyampe 1000 luka tapi dia udah meninggal, apakah algojonya malah ikut-ikutan di gini apa enggak, aku gak tahu. Tapi ntar kalian kalau tahu kasih tahu ya di komen di bawah. Dan puji syukur kepada hadirat yang maha kuasa bahwa metode ini tuh sebenarnya udah nggak dilakukan lagi sejak tahun 1905 atau abad ke-19 karena mungkin dianggap tidak manusiawi atau mungkin tak apa. Cuma aku bersyukur karena nggak bisa kebayangkan kalau zaman dulu tuh pada dasarnya hukuman mati itu ditonton gitu loh guys. Bisa jadi konsumsi publik, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan hukuman mati ya kita tahu dari berita sudah mokat gitu loh, terpidana anu udah mokat gitu aja kan. Tapi kalau dulu tuh jadi tontonan publik gitu. Nah sekarang sih katanya udah nggak ada metode linci, tapi nggak tahu. Kali aja mungkin konspirasi dibilang nggak ada padahal masih aja dilakuin untuk tahanan-tahanan khusus. I don't know. Oke guys. Next. Yang keempat kita ada cokpir. Dimana cokpir ini adalah sejenis teknik penyiksaan yang dikembangkan dan terkenal pada abad ke-16 itu di Prancis. Jadi awalnya itu di Prancis pada abad ke-16. Dimana untuk melakukan penyiksaan ini itu diperlukan sebuah alat yang berbentuk seperti buah pir guys. Tapi bukan buah pirnya ya, tapi bentuknya doang kayak buah pir. Dan di alat itu terdapat sebuah sekrup yang kalau diputar itu buah pir bisa menyurut, atau misalnya alat itu bisa menyusut kemudian bisa mengembang lagi gitu loh kalau diputar-putar. Dan alat itu akan dimasukkan ke mulut pada umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa alat itu juga akan dimasukkan ke lubang-lubang yang lain. Gak usah dibayangin lubang yang mana ya, cuma kalian bisa bayangin aja kalau itu dimasukin ke mulut terus diputar sekrupnya, maka mulutnya kan akan gitu. Serem ya. Pernah gak sih kalian lihat di tempat lain gitu yang kayak gini? Next. Yang kelima atau yang terakhir adalah brazen bull. Udah pasti tahu. Kalian yang pernah nonton film-film kayak Dewa Dewi Yunani, itu kalau nggak salah kemarin tuh aku pernah nonton filmnya Henry Cavill yang judulnya itu Immortal, dan aku lihat brazen bull ini bentukannya seperti apa. Di sanalah aku berpikir untuk bikin video ini. Jadi brazen bull itu adalah alat eksekusi yang dibentuk atau yang dirancang di kota Athena pada tahun 560 sebelum Masehi. Jadi pertama kali dikenalkan itu di Athena guys. Bentuk dari alat ini tuh sebenarnya seperti banteng. Banteng tuh bukan yang replika banteng ya, tapi emang kayak banteng beneran dan terbuat dari logam perunggu. Jadi bantengnya itu dibentuk dari logam perunggu. Kayak patung patung perunggu yang berbentuk banteng gitu loh. Namun ada keunikan di mana di dalam perut banteng perunggu ini tuh bakalan dikosongkan. Nah kalian tahu kan dikosongkannya buat apa? Dikosongkan untuk mengisi penjahat ke dalam perut banteng ini gitu loh, banteng perunggu ini. Jadi ntar tuh penjahat bakalan dimasukin ke situ. Sorry kalau misalnya angle-nya rada beda karena tadi adan, jadi aku matiin dulu dan aku oprek-oprek HP-nya. Jadi ya gitulah. Nah setelah para narapidana ini dimasukkan ke dalam perut banteng itu, maka akan dibakar bagian bawah bantengnya. Jadi dinyalakan api unggun di bawahnya. Jadi kayak kita bikin kambing guling kayak gitulah. Dibakar bagian bawah dan otomatis kalian pasti tahu lah suhu banteng perunggu ini kan pasti bakalan jadi panas kan. Dan terutama tuh di bagian tengahnya yang berisikan narapidana ini, dan mereka itu akan tersiksa sangat hebat dengan bukan cuma kepanasan doang guys. Para narapidana ini tuh bisa mendapatkan luka bakar yang sangat parah hingga akhirnya meninggal. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pada proses pembakarannya itu mereka tuh nggak langsung meninggal guys. Kan mereka tuh pasti disiksa dulu, tersiksa dengan panasnya di dalam banteng ini. Dan otomatis yang namanya orang kalau kesiksa tuh kan pasti teriak kan. Nah banteng ini tuh didesain untuk bisa mengeluarkan suara
Setiap teriakan-teriakan yang dihasilkan oleh narapidana ini akan keluar dari mulut bantengnya itu seperti suara banteng yang lagi ngamuk gitu, yang lagi marah. Niat banget kan ngebuat banteng sedemikian rupa hanya untuk menyiksa gitu loh. Oke guys, tadi itu adalah hukuman-hukuman zaman dulu yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah zaman baheula gitu loh. Dan yang menurut aku tuh paling sadis. Karena sejujurnya masih ada beberapa hukuman lain yang emang sadis juga. Cuma aku cuma pilih 5 ini untuk video kali ini. Dan sisanya mungkin kayaknya ditaruh di short atau aku bikin video yang terpisah, aku nggak tahu. Gimana menurut kalian guys? Hah? Jujur aja aku merinding gitu loh. Kalau misalnya kita nih orang baik yang nggak pernah melakukan tindakan kejahatan ya kita nggak usah takut. Tapi kan tetap aja nggak nyaman gitu. Dan kalau ngelihat zaman dulu yang dimana hukuman itu dilakukan di publik gitu loh, di hadapan orang banyak untuk memberikan contoh dan juga memberikan rasa takut kepada orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan, ya itu juga sebenarnya sadis menurut aku. Dan ditambah nih ya, yang aku tahu nih ada beberapa kayak film-film yang menyertakan orang-orang yang menyaksikan hukuman mati kayak gitu tuh kadang-kadang mereka tuh kayak seneng gitu loh, satisfying ngeliat yang kayak gitu. Kalau aku pribadi sih ya nggak bisa aku satisfying ngeliat yang kayak gitu. But ya itu dia tadi. Dan kalau misalnya aku bandingin, aku bersyukur banget sih kalau untuk saat-saat ini nggak perlu ada hukuman kayak gitu. Bahkan jarang banget ada hukuman yang ditampilkan di publik. Kebanyakan dari kita tuh kayak liatnya di berita, oh ya itu udah mokat, udah dihukum, udah beres aja kan. Dan juga kalau hukuman-hukuman zaman sekarang itu kan lebih ramah, bisa dikatakan lebih ramah lingkungan walaupun juga menghasilkan kematian. Tapi setidaknya itu instan gitu loh, nggak ada penyiksaan yang kayak gimana dulu gitu kan. Kalau seandainya melihat dari berita-berita, paling kan juga kayak digantung, kalau nggak ditembak, kalau nggak diracun, kalau nggak di kursi listrik kayak gitulah gitu. Dan itu kan instan. Kayak kita kalau masak pop mie gitu, dia beberapa menit juga bisa mokat. Kecuali digantung mungkin, aku nggak tahu. Digantung perlu berapa menit ya biar bisa mokat. Ya itu dia. Sementara kalau zaman dulu kan benar-benar disiksa dulu abis-abisan, baru dibiarkan gitu. Oke guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan juga mungkin kalian ada ide-ide atau masukan-masukan buat akunya, kalian bisa komen di bawah. Dan thanks a lot kalau ada dari kalian yang menyaksikan video ini sampai ending. Aku ucapin terima kasih banyak guys. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi channel aku yang lain, yaitu ada satu channel yaitu Generoom, dimana disitu aku bikin vlog atau mungkin makeup tutorial ya, seperti yang aku bikin sekarang. Gak tau kenapa aku suka banget makeup kali ini walaupun lagi sakit. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video. Bye.